Shalom, selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih atas hari ini, hari Rabu 12 Januari 2022. Terima kasih atas firman-Mu yang sebentar hendak kami baca dan renungkan. Mohon berkuasa Roh-Mu yang kudus terus menolong kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, terus memampukan kami boleh memahami, mensyukuri segala kasih karunia yang Tuhan sediakan dan karuniakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sesuai Almanak Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36 dengan judul perikopnya pelita tubuh. Saya bacakan begini bunyinya. Tuhan Yesus bersabda, "Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Tema pemberitaan firman Tuhan sepanjang bulan Januari ini ialah mensyukuri kekayaan karunia Tuhan. Mensyukuri kekayaan karunia Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh terus menerima karunia Tuhan. Yang utama tentunya karunia keselamatan yang disediakan dan dipastikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang sungguh percaya kepadanya. Serempak dengan itu, melalui perikop firman Tuhan hari ini kita diingatkan akan karunia Tuhan yang dihiaskan sebagai terang. Yesuslah terang dunia itu, dan barang siapa yang mengikut Yesus, dia tidak berjalan di dalam kegelapan, dia berjalan di dalam terang. Dan kita boleh bersyukur bahkan atas karunia Tuhan juga. Dalam bagian yang lain, Yesus menegaskan bahwa kita adalah garam dunia, bahwa kita adalah terang dunia. Dan Yesus menegaskan juga dalam bagian yang lain, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam perikop kita saya baca sekali lagi kata Tuhan Yesus, "Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan." Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan ini yang memungkinkan kita dalam berikhtiar, dalam berjuang, menjalani dan menjalankan hidup dan kehidupan kita khususnya sepanjang tahun 2022 ini dengan segala misterinya, tapi juga dengan segala pengharapannya.
kita tidaklah berjalan di dalam kegelapan. Kita aminkan firman Tuhan memimpin membimbing kita. Terang Tuhan menerangi perjalanan kita. Dan semuanya itu terlebih untuk kita boleh senantiasa insyaf bahwa kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus adalah anak-anak terang yang kiranya hidup dan kehidupan kita dimanapun dan kapanpun dalam segala situasi dan kondisi jauh dari kegelapan, tapi tetap hadir sebagai terang yang menerangi kegelapan dunia ini dalam segala bentuknya. Kita boleh hadir sebagai berkat dalam menggerakkan persaudaraan yang tulus, persaudaraan yang saling menghormati sebagai sesama umat manusia, terlebih sebagai sesama anak bangsa. Biarlah kita boleh menjalani hidup dan kehidupan kita. Banyak hal kita tidak tahu, banyak hal kita belum tahu, tapi satu hal yang sudah pasti kita tahu, bahwa Yesus adalah terang dunia. Dia menerangi hidup dan kehidupan kita, dan dia bahkan membuat kita menjadi terang yang boleh menerangi kegelapan dunia ini juga. Dan itulah yang boleh senantiasa kita sadari, kita syukuri, dan kita boleh menerimanya, menyambutnya sebagai kasih karunia yang tidak akan menjadi sia-sia, yang membuat perjalanan hidup dan kehidupan kita menjadi berkat dan sungguh berarti, baik bagi kita, bagi keluarga, bagi jemaat, juga bagi masyarakat. Mari kita boleh terus mengintrospeksi diri. Siapa tahu masih ada dalam hidup dan kehidupan kita termasuk bagian kegelapan. Entah itu pikiran kita, entah itu perkataan kita, entah itu sikap kita, entah itu tindakan. Kesempatan yang Tuhan beri menjadi kesempatan bagi kita untuk semuanya dikoreksi, untuk semuanya dibaharui oleh terang Kristus. Kita hidup di dalam kasih dan terus menebarkan, menaburkan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, terima kasih atas kasih karunia-Mu, keselamatan yang boleh kami terima, dan juga terang-Mu yang menerangi hidup dan kehidupan kami. Kami aminkan di dalam Tuhan, bersama Tuhan kami tidak akan berjalan di dalam kegelapan, bahkan kami tidak hidup di dalam kegelapan, bahkan hidup kami adalah terang yang boleh menerangi kegelapan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk boleh berbangga bahkan bersyukur atas kasih karunia yang luar biasa yang sudah Tuhan karuniakan, juga yang akan Tuhan karuniakan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Mohon kasih karunia yang bagi bangsa dan negara kami dalam menjalani hidup kehidupan bersama masyarakat masih dalam pandemi COVID-19, untuk boleh terus bersemangat melakukan yang terbaik, dan kami aminkan oleh kasih karunia-Mu yang boleh terus melakukan yang terbaik untuk kepujian nama Tuhan dan kebaikan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami, kehendak-Mu yang jadi, dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa menerangi hidup dan kehidupan kami. Amin. Shalom, terima kasih, sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.